Kelompok pembunuh asasin. Ordo Asasin adalah sebuah ordo Nizari Ismaili yang berdiri antara tahun 1090 dan 1275 Masehi, didirikan oleh Hasan di Sabah. Maka dari itu, ordo atau kelompok ini disebut sebagai Hasasin. Selama masa itu, mereka tinggal di pegunungan Iran dan Levan dan menjalankan kebijakan tipu daya yang ketat di seluruh Timur Tengah, menimbulkan ancaman strategis dan substansial terhadap otoritas Fatimiyah, Abbasiyah, dan Kesultanan Seljuk, serta juga membunuh beberapa pemimpin Kristen. Selama hampir 200 tahun, mereka membunuh ratusan orang yang dianggap musuh dari negara Nizari Ismaili. Istilah modern untuk kelompok pembunuh asasin diyakini berasal dari taktik yang digunakan oleh para ordo Hasasin ini. Sejarawan sejamannya menyebut asasin sebagai Batiniyah, sebuah julukan yang diterima secara luas oleh kaum Ismailiyah sendiri. Sejarah: Hasan di Sabah lahir di Qom tahun 1050 dan melakukan studi agamanya di Kairo dengan Fatimiyah. Ayah Sabah adalah seorang Arab Kahtanid, dikatakan sebagai keturunan raja-raja Himyar Yaman. Dia melakukan perjalanan ke Persia, di mana melalui tipu daya, dia dan para pengikutnya merebut Kastil Alamut pada tahun 1090. Sabah mengadaptasi benteng itu agar sesuai dengan kebutuhannya, tidak hanya untuk pertahanan dari pasukan musuh, tetapi juga untuk indoktrinasi para pengikutnya. Setelah mengklaim benteng di Alamut, Sabah mulai memperluas pengaruhnya keluar ke kota-kota dan distrik-distrik terdekat, menggunakan agen-agennya untuk mendapatkan dukungan politik dan untuk mengintimidasi penduduk setempat, menghabiskan sebagian besar harinya di Alamut untuk menghasilkan karya-karya keagamaan dan mengembangkan doktrin-doktrin untuk ordonya. Tak lama setelah mendirikan markas mereka di Kastil Alamut, sekte tersebut merebut Kastil Lamsar yang menjadi benteng Ismailiyah terbesar dan mengukuhkan kekuatan asasin di Persia Utara. Kastil tersebut direbut di bawah komando Kiai Buzuk Umid yang kemudian menjadi penerus Sabah. Eropa Barat kemungkinan pertama kali mengetahui tentang asasin dari kronik William dari Tire yang diterbitkan beberapa lama kemudian. Salah satu murid Sabah bernama Dihdar Bu Ali dari Qazvin menggalang pendukung lokal untuk menangkis serangan dari Kesultanan Seljuk. Serangan mereka terhadap Kastil Alamut dan daerah sekitarnya dibatalkan setelah kematian Sultan. Sultan baru Barkiyaruk, putra Malik Shah I Sultan Seljuk, tidak melanjutkan serangan langsung terhadap Alamut, berkonsentrasi pada pengamanan posisinya terhadap para pesaing, termasuk saudara tirinya sendiri Muhammad I Tapar, yang akhirnya menerima peran yang lebih kecil menjadi Malik atau bisa diterjemahkan sebagai raja di Armenia dan Azerbaijan. Sabah konon pernah berkata, pembunuhan setan ini adalah awal dari kebahagiaan. Dari 50 pembunuhan yang dilakukan selama pemerintahan Sabah, lebih dari setengahnya dilakukan oleh pejabat Seljuk sendiri. Banyak diantaranya adalah yang mendukung Muhammad I Tapar. Para asasin merebut benteng-benteng Persia di Rutkan dan Gertkuh pada tahun 1096 sebelum beralih ke Suriah. Gertkuh dibentengi kembali oleh seorang Seljuk yang diam-diam menjadi penganut Ismaili. Di sana mereka menduduki benteng di Saizar yang dikuasai oleh Banu Munkid, menggunakannya untuk menyebarkan teror ke kota Isfahan, jantung Kekaisaran Seljuk. Pemberontakan oleh penduduk setempat mengusir para asasin, tetapi mereka terus menduduki benteng yang lebih kecil di Kalinjan. Rekan dari Sultan Kerajaan Seljuk, Barkiyaruk, yaitu Bursuk, dibunuh oleh para asasin. Pada tahun 1100, Sultan Barkiyaruk telah mengkonsolidasikan kekuasaannya, dan kaum asasin meningkatkan kehadiran mereka dengan menyusup ke istana dan tentara sultan. Tahun berikutnya, ia menugaskan saudaranya Ahmad Sanjar yang saat itu menjadi penguasa Khorasan untuk menyerang benteng-benteng asasin di Kuhistan. Pengepungan di Tabas pada awalnya berhasil dengan tembok benteng ditembus, tetapi kemudian dicabut, mungkin karena salah satu komandan Seljuk telah disuap. Serangan berikutnya sangat menghancurkan bagi kaum asasin.
Tetapi persyaratan yang diberikan sangatlah murah hati, dan mereka segera berdiri kembali di Gulistan dan Tabas. Pada tahun-tahun berikutnya, kaum asasin melanjutkan misi mereka melawan para pemimpin agama dan sekuler. Mengingat keberhasilan ini, mereka mulai memperluas operasi mereka ke Suriah. Ekspansi ke Suriah. Para asasin mendatangkan malapetaka bagi para penguasa Suriah. Dengan pembunuhan besar pertama mereka adalah Mefdud, yaitu adalah Atabek dari kota Mosul. Atabek adalah sebuah gelar semacam gubernur suatu wilayah pada tahun 1113. Mefdud ditebas oleh para asasin di Damaskus saat menjadi tamu Tuktekin, Atabek dari Damaskus.